Bulan merah yang tinggi di langit menggantung diam dalam kegelapan. Bulan itu menerangi kota Tingen, kota universitas yang perlahan-lahan menjadi sunyi. Klein berdiri di depan mejanya dan melihat keluar jendela orielnya untuk melihat jalan dafodil yang kosong. Dia mendengar suara kereta yang melaju kencang tanpa menimbulkan suara hiruk-pikuk. Dia mengambil arloji saku perak bermotif daun rambat dan membukanya. Dia meliriknya sekilas dan menarik tirai, membuat cahaya kekuningan dari lampu gas memantul kembali ke kamar tidur. Klein berbalik dengan sedikit cepat, mengunci kamarnya dan mematikan katup gas. Kamar itu segera diselimuti kegelapan. Hanya secercah cahaya bulan merah yang menembus gorden. Hal ini menimbulkan suasana yang sempurna untuk banyak cerita rakyat larut malam. Klein mengeluarkan pisau perak hasil dari pengajuannya. Dia membayangkan cahaya bulat dan memasuki kondisi setengah kogitasi. Dia memfokuskan pikirannya sesuai dengan latihan sebelumnya, membiarkan spiritualitasnya keluar dari ujung pisaunya. Kemudian, dia membiarkan gerakannya secara ajaib menyatu dengan sekelilingnya, menyegel ruangan. Dia melakukannya untuk mencegah adanya gerakan abnormal yang dapat membangunkan Benson dan Melissa. Setelah itu, Klein meletakkan pisaunya dan berjalan 4 langkah berlawanan arah jarum jam. Setiap langkahnya diiringi dengan mantra dari bumi. Gaungan dan gumaman yang tidak berubah membanjiri dirinya. Dengan mania dan rasa sakit yang sama, dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan diri dan bertahan dalam tahap yang paling melelahkan dan berbahaya dalam kondisi setengah sadarnya. Kabut putih keabu-abuan tak berujung. Bintang-bintang merah gelap berada pada jarak yang berbeda-beda darinya. Istana dewa yang menjulang tinggi berdiri tegak seperti raksasa yang mati. Tidak ada yang tampak berubah. Keheningan dan kekunoan yang telah terakumulasi selama ribuan tahun mengerumuninya. Tidak, ada perubahan. Klein bergumam dalam hati. Tatapannya tertuju pada sebuah bintang merah tua di dekatnya. Itu adalah bintang yang melambangkan keadilan. Bintang merah tua itu mulai berdenyut. Dia berdenyut dengan amplitudo yang biasa saja, tapi tidak berhenti. Klein menghati-hati menyebarkan spiritualitasnya ke arah merah tua itu. Saat keduanya bersentuhan, dia merasakan dengungan di kepalanya. Dia melihat pemandangan yang kabur dan terdistorsi dan mendengar suara doa ilusi namun bertumpuk-tumpuk. The Fool yang bukan berasal dari era ini. Engkau adalah penguasa misterius di atas kabut gelap. Engkau adalah raja kuning dan hitam yang menguasai keberuntungan. Saya berdoa memohon pertolonganmu. Saya berdoa untuk kasih karuniamu. Saya berdoa agar Anda memberikan saya mimpi yang baik. Saya berdoa agar Anda memberikan saya mimpi yang baik. Saya berdoa agar Anda memberikan saya mimpi yang baik. Suara wanita itu bergema terus-menerus dengan cara yang terputus-putus. Jiwa Klein menjadi lebih mudah tersinggung dan kacau. Rasanya seperti mendengar seseorang di lantai atas menggedor-gedor lantai ketika dia baru saja tertidur. Dia menekan emosinya dan menggunakan kogitasi untuk menenangkan dorongan tersebut. Dia hati-hati melihat pemandangan buram yang muncul di hadapannya. Itu adalah seorang gadis yang mengenakan jubah putih. Dia memiliki rambut keemasan yang indah, berdiri di depan 4 api yang berkedip-kedip, kepalanya tertunduk sambil terus merapal mantra. Dari gambar yang terdistorsi, dia hampir tidak mengenalinya sebagai Nona Justice. Pada titik ini, dia memastikan bahwa mantra ritual yang telah dia ciptakan dapat secara tepat mengarah ke kabut abu-abu. Ke arahnya, hal ini memberinya rasa pencapaian yang luar biasa. Dari tidak memiliki apa-apa menjadi memiliki sesuatu. Aku tidak akan memuji diriku sendiri, karena aku memang hebat. Suasana hati Klein berubah menjadi lebih baik. Ia merasa bahwa suara permohonan yang bergema di telinganya, seperti lalat yang berdengung, sekarang bisa diterima. Dengan sebuah pikiran, dia berusaha menciptakan respons dalam pikirannya, mentransfernya melalui koneksi rumit ke bintang merah gelap.
Aku tahu. Lapisan abu-abu terpancar di hadapannya. Sosok yang terdistorsi dan kabur berdiri di kedalaman terdalam. Tempat di mana matanya seharusnya berputar-putar dengan warna merah tua saat suaranya bergema berulang kali di dunia yang luas dan kosong. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Audrey Hall tersentak bangun secara tiba-tiba. Dia duduk dengan selimut yang membungkusnya saat pikirannya dipenuhi dengan adegan yang dia lihat dalam mimpinya. Dia tahu betul bahwa dia telah memimpikan The Fool, makhluk misterius yang hidup di atas kabut. Apakah ini jawaban dari doa pagiku? Audrey yang dengan cepat memasuki kondisi spektatornya menjadi tenang dan menganalisis. Meskipun dia tidak mengerti mengapa The Fool tidak merespon saat itu juga, dan hanya melakukannya di malam hari, dia masih terkejut bahwa sihir ritualistik itu efektif dengan beberapa baris mantra. Di masa lalu, dia telah berdoa kepada Dewi Evernight, tetapi tidak pernah menerima jawaban apapun. Bahkan jika The Fool bukanlah dewa, dia mungkin tidak jauh dari dewa. Audrey menafas pelan sebelum menghembuskannya perlahan. Karena dia adalah eksistensi yang kuat yang tidak bisa dia tolak, dia dengan cepat mengesampingkan kekhawatirannya. Dia mulai mempertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pertama, aku harus mencerna ramuan spektator dengan sempurna. Aktingku masih cukup bagus. Kedua, aku harus mencari para alkemis psikologi. Ketiga, aku harus mencoba mendapatkan formula ramuan telepatis dari Tuan Fool atau petunjuk mengenai alkemis psikologi di tempat lain. Namun setiap eksistensi dewa harus memiliki jalur urutan lengkap yang menjadi milik mereka. Mereka mungkin tidak mengetahui formula dari jalur urutan lainnya. Sebuah organisasi Beyonder baru seperti alkemis psikologi mungkin tidak akan dapat menarik perhatian Tuan Fool. Dengan terputusnya hubungan, Klein duduk di kursi kehormatan meja perunggu dengan suasana hati yang cukup baik. Dia diselimuti kabut abu-abu. Dia bersandar ke belakang dan mengepalkan tinjunya untuk menutup mulutnya sambil mengingat dan menganalisis prosesnya. Pada saat itu, dia adalah makhluk hidup satu-satunya di dunia kabut kelabu. Selain itu, hanya ada keheningan mutlak. Sepertinya, aku hanya bisa menyampaikan informasi dan tidak bisa menggunakan kekuatan di sini. Dari kelihatannya, ide manipulasiku tidak akan berhasil. Klein terus mendorong mulutnya sambil diam-diam membuat kesimpulan. Pada awalnya, dia berencana akan mencoba mengikat tubuhnya dengan dunia kabut kelabu dengan cara yang sama jika mantra dan ritualnya terbukti berhasil. Dengan demikian, dia bisa memanfaatkan semua kekuatan dari ruang misterius ini. Jika terjadi hal yang demikian, dia bisa berdoa pada dirinya sendiri dan melalui cara manipulatif seperti itu, dia bisa mengatasi keterbatasan, misteri, dan bahaya yang memungkinkannya untuk sepenuhnya menggunakan dunia kabut kelabu. Sebagai contoh, pertama, dia bisa melakukan ritual dan berdoa kepada dirinya sendiri untuk mendapatkan mantra. Setelah itu, dia bisa berada di atas kabut kelabu dan menjawab permintaannya sendiri serta menganugerahinya. Dari kelihatannya, aku terlalu idealis. Pemahaman dan kontrolku terhadap dunia kabut kelabu belum mencapai tingkat itu. Klein mendelengkan kepalanya dengan sikap mencela diri. Dia berencana untuk pergi. Pada saat itu, dia melihat bintang merah tua yang mewakili The Hanged Man mulai berdenyut dan mendengar suara halus dan tidak berwujud menyebar. Apakah aku secara kebetulan menemukan ritual The Hanged Man? Klein mengangguk sambil berpikir. Dia duduk di kursi kehormatan di atas meja perunggu lama dan mengulurkan tangannya untuk mengetuk bintang. Spiritualitasnya menyebar saat menyentuh bintang yang berdenyut merah. Dia mendengar doa-doa berat dan berulang dari The Hanged Man bersama dengan pemandangan yang kabur. The Hanged Man yang memakai jubah hitam pekat dalam adegannya. Berdiri di depan 4 gumpalan api, spiritualitas di sekitarnya telah membentuk sebuah tembok mengisolasinya dari pengaruh luar. Klein tidak segera merespons. Yang dia lakukan hanyalah melihat dan mendengarkan dalam diam. Engkau adalah Raja Kuning dan Hitam yang menguasai keberuntungan. Saya berdoa untuk pertolonganmu. Setelah The Hanged Man menyelesaikan doanya, dia menunggu beberapa saat. Melihat tidak ada jawaban, dia mulai membongkar dinding spiritualitas, memadamkan lilin dan merapikan altar. Akhirnya ia mengusap tangannya yang terulur saat cahaya berair menyebar membuat meja altar terlihat baru. Mantra berbasis air, pemberian badai,
The Hanged Man itu memang setidaknya seorang sailor. Klein mengangguk sedikit. Sebelum pemandangan itu lenyap, dia merespons melalui metode yang dia bayangkan, mentransmisikannya melalui gumpalan kemerahan gelap. Alger Wilson berada di kota kedermawanan di Kepulauan Rorstead. Dia tidak ikut dengan para pelaut karet-kabaret yang terkenal. Sebaliknya, dia tetap tinggal di dalam hotel dan menutup pintu dan jendela untuk mencoba ritual yang telah dijelaskan oleh The Fool. Setelah selesai berdoa, Alger menunggu dengan sabar sejenak, namun tidak mendapat jawaban. Sepertinya upaya ini tidak terlalu berhasil. Tuan Fool perlu mengubah metode. Dia sangat gembira, tetapi juga sedikit kecewa. Setelah semuanya selesai, Alger berencana turun ke bawah untuk mengambil sebotolang Skiproof, alkohol yang dapat membantu Folk of Ridge melepaskan kekuatannya. Para penghukum yang diberi mandat oleh Lord of Storm cukup menyukai minuman semacam ini. Sambil membuka pintu, Alger hendak berjalan keluar ketika pandangannya kabur. Dia melihat kabut abu-abu mengepul di koridor dan sesosok manusia yang kabur duduk di kedalaman kabut yang paling dalam, seolah-olah di atas tahta yang tinggi. Aku tahu. Suara dalam menggema di sekitar telinga Alger, yang menyebabkannya membeku di tempat di mana dia berdiri saat kepalanya sedikit berdenyut kesakitan. Mata Alger tiba-tiba menjadi gelap. Dia melihat sekelilingnya tetapi menyadari bahwa tidak ada yang berubah. Masih ada papan lantai berderik, tempat lilin di dinding yang sudah tua dan koridor yang kotor. Aku tahu. Suara itu masih bergema di telinga Alger. Ekspresinya tenggelam saat dia memukul dadanya dengan tinjunya, tetapi tidak mengucapkan kata-kata penghormatan kepada Lord of Storm. Setelah keheningan yang lama, ekspresi Alger kembali normal, tetapi tatapannya tampak lebih dalam. Klein tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di atas kabut kelabu. Ketika semua suara yang tersisa kembali normal, dia menyelimuti dirinya dalam spiritualitasnya dan terjun ke dalam kabut kelabu, jatuh ke dunia material. Cahaya di hadapannya melintas secara cepat, bagikan adegan film yang diputar ulang dengan kecepatan puluhan kali lebih cepat dari biasanya. Setelah Klein merasa pingsan, dia melihat tirai yang membiarkan cahaya bulan merah menembus bersama dengan garis-garis buram meja dan rak buku. Dia mengambil pisau perak itu lagi dan menyingkirkan dinding spiritualitas di ruangan itu. Kemudian, tiba-tiba hembusan angin membuka pintu dan melewati koridor. Dia benar-benar lega saat melihat tidak ada gerakan dari kamar Benson atau Melissa. Ritual peningkatan keberuntungan ini benar-benar sangat diperlukan untuk bepergian. Itu tersembunyi dan mistis. Klein bergumam dalam hati dan menutup pintu lagi, berjalan menuju tempat tidurnya. Misinya besok adalah pergi ke pasar bawah tanah untuk mencari barang-barang Beyonder bersama Pak Tuanil.